Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis dengan NIM 2023110009 Program Studi Kewirausahaan. Kali ini saya akan mereview kembali materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah Manajemen Teknologi Bisnis mulai dari bab 1 hingga bab 5. Di era digital saat ini, teknologi berkembang sangat cepat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis dan organisasi. Teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tapi sudah menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah bisnis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana strategi pengelolaan inovasi, teknologi, hingga transformasi digital dapat diterapkan secara tepat dan berkelanjutan. Dalam video ini, saya akan membahas 5 bab utama, mulai dari strategi pengelolaan inovasi, portofolio teknologi, evaluasi dampak teknologi, tren teknologi dan resikonya, hingga transformasi digital dan strategi bisnis berbasis teknologi. Pada bab pertama, kita akan membahas mengenai strategi pengelolaan inovasi dan siklus hidup teknologi. Inovasi sering dianggap sebagai sesuatu yang baru dan canggih. Namun sebenarnya, inovasi bukan hanya soal teknologi yang baru, melainkan bagaimana teknologi tersebut memberi solusi dan nilai tambah bagi organisasi. Strategi pengelolaan inovasi berarti organisasi tidak sembarang mengadopsi teknologi, tetapi melalui proses yang terencana. Nah, jadi inovasi yang berhasil itu adalah inovasi yang mampu menjawab kebutuhan pasar, inovasi yang selaras dengan tujuan bisnis, serta inovasi yang mampu memberi nilai tambah secara nyata. Selain itu, setiap teknologi memiliki siklus hidup, mulai dari pengenalan hingga penurunan. Jadi, jika organisasi salah dalam memilih waktu untuk mengadopsi teknologi tersebut, itu bisa terjadi yang namanya kerugian. Contohnya itu kita ambil contoh kasus seperti Nokia, di mana Nokia ini terlambat berinovasi dalam teknologi smartphone, sehingga pada saat teknologi layar sentuh masuk ke fase pertumbuhan, Nokia masih bertahan di teknologi lama, sehingga teknologi mengalami kalah saing dari merek-merek smartphone lainnya. Selanjutnya kita bahas bab 2, yaitu mengenai portofolio teknologi. Jadi organisasi tidak hanya menggunakan satu teknologi saja, melainkan ada begitu banyak teknologi secara sekaligus. Kumpulan teknologi inilah yang disebut portofolio teknologi. Portofolio teknologi itu harus dikelola agar tidak ada teknologi yang mubazir, kemudian agar investasinya tetap tepat sasaran. Nah, teknologi biasanya dikelompokkan menjadi teknologi strategis, operasional, dan pendukung. Jadi, contoh kasusnya itu kita ambil perusahaan retail, di mana teknologi strategisnya itu ada pada sistem data pelanggan, teknologi operasionalnya ada pada kasir digital, dan teknologi pendukungnya ada pada aplikasi absensi karyawan. Jadi, jika portofolionya tidak dikelola, maka perusahaan bisa mengeluarkan biaya besar untuk teknologi yang tidak berdampak. Masuk pada bab 3, yaitu evaluasi dampak teknologi pada proses bisnis, di mana teknologi tidak boleh dinilai hanya dari kecanggihannya, tapi dari dampaknya terhadap proses bisnis. Oleh karena itu, evaluasi teknologi menjadi sangat penting. Nah, dampak positif teknologi yang pertama yaitu mempercepat alur kerja. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Namun, teknologi juga bisa membawa dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti biaya implementasinya tinggi, karyawan kesulitan beradaptasi, ketergantungan pada sistem digital, hingga risiko gangguan operasional. Nah, evaluasi dilakukan itu sebelum, selama, dan setelah teknologi diterapkan. Nah, kita masuk ke sebuah contoh kasusnya, misalnya sebuah UMKM toko pakaian menggunakan software manajemen stok. Nah, manfaatnya stoknya lebih terkontrol, laporannya bisa otomatis, tapi dari segi tantangan,
Karyawan perlu pelatihan dan waktu adaptasi terhadap teknologi yang digunakan. Jadi, tanpa evaluasi, teknologi justru bisa menghambat operasional. Pada bab 4, kita akan membahas mengenai materi tren teknologi terbaru dan pengelolaan risiko teknologi. Nah, perkembangan teknologi saat ini itu sudah sangat pesat. Beberapa tren utamanya meliputi yang pertama, artificial intelligence atau dikenal dengan AI untuk otomatisasi dan analisis. Kemudian ada juga yang namanya big data yang membantu pengambilan keputusan secara strategis. Serta ada juga yang namanya Internet of Things atau IoT yang membantu konektivitas perangkat, serta yang terakhir ada yang namanya cloud computing untuk fleksibilitas dan efisiensi. Namun, di balik peluang tersebut terdapat risiko teknologi yang tidak bisa kita abaikan. Risiko tersebut meliputi yang pertama kebocoran data, kemudian yang kedua ancaman keamanan cyber, yang ketiga pelanggaran privasi, dan yang keempat yaitu risiko hukum dan etika. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya manajemen risiko teknologi, mulai dari identifikasi hingga mitigasi risiko. Sebagai contoh, kasus kebocoran data pengguna pada platform digital menunjukkan bahwa teknologi tanpa pengamanan yang baik justru merugikan organisasi. Yang terakhir yaitu bab 5 membahas mengenai transformasi digital dan strategi bisnis berbasis teknologi. Jadi, transformasi digital adalah perubahan menyeluruh dalam cara organisasi beroperasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Tentu, hal tersebut bukan hanya persoalan mengganti sistem manual ke digital, tapi juga perubahan pola pikir, budaya kerja, dan juga model bisnis. Strategi bisnis berbasis teknologi menjadikan teknologi sebagai inti dari perencanaan bisnis, bukan hanya pendukung. Jadi, perusahaan yang berhasil melakukan transformasi digital itu akan lebih adaptif terhadap perubahan, lebih dekat dengan pelanggan, serta lebih inovatif dan kompetitif. Sebagai contoh, kita bisa menganalisis aplikasi Gojek dan juga Grab, di mana kedua aplikasi tersebut itu merupakan contoh transformasi digital, di mana mereka tidak hanya menggunakan aplikasi, tetapi menggunakan ekosistem digital yang mampu mengubah cara masyarakat bertransformasi atau bertransportasi dan bertransaksi. Sebagai kesimpulan, dari strategi pengelolaan inovasi, portofolio teknologi, evaluasi dampak teknologi, hingga transformasi digital, dapat disimpulkan bahwasanya teknologi merupakan aset strategis yang harus dikelola secara cerdas. Organisasi yang mampu mengelola teknologi dengan baik akan lebih siap menghadapi persaingan dan perubahan di masa depan.